Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, amma ba'd. Ustaz sekalian yang kami hormati dan anak-anak sekalian yang kami cintai, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sekalian? Karena salah satu bentuk syukur secara lisan itu adalah selalu mengucap alhamdulillah. Itu syukur secara lisan. Maka biasakan di segala kondisi, di segala situasi, ucaplah alhamdulillah. Karena ketika kita diberi nyawa saja, itu sudah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita diberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat yang lain. Maka banyaklah mengucap alhamdulillah. Dan ternyata orang-orang yang banyak mengucap alhamdulillah itu punya jalur khusus. Ya, punya jalur khusus. Sebagaimana orang-orang yang puasa itu punya jalur khusus yang bisa dia lewati menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliaulah yang dipilih oleh Allah di antara sekian juta umat manusia, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah sebagai utusan, sebagai Rasul terakhir
sebagai nabi terakhir, dan setelah Rasulullah sudah tidak ada nabi lagi, sudah tidak ada rasul lagi. Kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai rasul, maka semua itu adalah bohong. Karena Rasul yang terakhir sudah diutus oleh Allah sejak 1400 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ya. Beliaulah sebagai Rasul yang terbaik, pemimpin para nabi, imamul anbiya, imamul mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Beliaulah yang menjadi contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi, teruskan, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak ada umat manusia yang sempurna di dunia ini kecuali satu saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain semuanya punya dosa, semuanya punya kekurangan, semuanya punya kekhilafan, semuanya punya kesalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang dijaga oleh Allah dari berbuat salah, Anak sekalian, pertama kami sampaikan informasi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki hari yang kedua, ya. Hari yang kedua di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Ingat-ingat ya, karena itu bulan untuk ibadah ya. Di dalam Islam seluruh ketentuan ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan bulan dan tanggal Hijriah. Kenapa disebut Hijriah? Ada yang tahu? Karena tahun di dalam Islam itu diawali, dimulai, ya, tahun 1, ya, tahun pertama, tahun 1 itu tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah, yang lengkap dong. Dari Makkah Al-Mukarramah. Ya, disebut Al-Mukarramah yang mulia karena apa? Di bumi ini tidak ada tanah yang sebaik tanah di Mekah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ceritanya ketika diusir dari Mekah, akan dibunuh di Mekah, kemudian hijrah ke mana? Ayo kemana? Kemana? Saat itu namanya apa? Yathrib, ya, Yathrib. Kemudian dari Yathrib itu barulah berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama Madinah itu banyak. Ada Yathrib
itu juga nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Al-Madinah Al-Munawwarah, ada Darul Aman, ada Darul Thayyibah. Salah satu nama kota Madinah itu adalah Darut Taqwa. Baru tahu sekarang ya? Itulah kenapa pondok ini saya namakan Darut Taqwa. Karena Darut Taqwa itu adalah ismun min asma'i Al-Madinah Al-Munawwarah. Tentu kita semua berharap dengan nama Darut Taqwa ya. Harapan saya kemudian nanti Islam itu akan berkembang lewat kader-kader terbaiknya di muka bumi ini dari tanah kita yang kita injak sekarang ini, Darut Taqwa. Insya Allah. Jadi insya Allah nama Darut Taqwa itu sudah saya pikirkan berhari-hari, sudah ditimbang dari semua segi, dari semua sisi. Harapan kita nama ini nama yang berkah. Harapan kita nama ini nama yang jadi harapan besar untuk bisa tumbuh, berkembang, bermanfaat bagi umat manusia pada umumnya. Allahumma Allahumma Allahumma. Kamu kelihatan lemas sebab belum makan siang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Puasa itu nikmat dalam sekalian ya, nikmat sekali. Apalagi kalau sudah jam sekian ini, kan tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi ya, kita beraktivitas sebentar saja rasanya nanti sudah maghrib ya. Dan makan terenak itu menurut saya tidak ada yang melebihi dibanding dengan makan ketika buka puasa. Apapun yang dimakan kalau buka puasa itu rasanya luar biasa. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatani. Ayo bisa bersingkat terus nih. Lis-shaimi farhatani. Al-awwal farhatun 'inda fitrihi, watsani farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ini diberikan oleh Allah khusus lis-shaim, hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa, dia tidak akan merasakan kenikmatan itu. Dia tidak akan pernah merasakan kegembiraan itu. Dia tidak akan pernah merasakan kesenangan, kebahagiaan itu. Ini khusus untuk yang puasa. Senangnya yang pertama, lis-shaimi, untuk orang yang berpuasa adalah farhatun 'inda fitrihi. Dia pasti akan senang ketika berbuka. Kenapa? Ya udah lapar dari pagi. Apalagi kalau sebelum berbuka makanan sudah di depannya, sudah nunggu bermenit-menit, rasanya mau diminum aja. Teguhan pertama itu nikmatnya luar biasa. Memang lauk terenak. Saya tanya, lauk terenak itu apa? Lapar. Lauk seenak apapun, tapi kalian pasti tidak lapar, itu biasa aja. Tapi ketika lapar, apapun lauknya, tidak ada lauk sekalipun, itu nggak ada bandingannya. Ketika lapar, maka ketika kita oleh Allah setahun sekali
kemudian diminta untuk lapar, itu kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur. Ya, alhamdulillah ini sudah hari kedua kita berada di bulan yang luar biasa, di bulan yang istimewa. Ya, Syahrul Ramadan Sayyidus Syuhur, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Apa artinya? Hah? Sayyid itu apa? Tuannya bulan di antara 12 bulan. Artinya apa? Yang terbaik di antara 12 bulan, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Sebagaimana Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Ya. Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Sebaik-baik bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Maka sekalian, menyambut bulan ini terus terang bagi saya, dan itu mulai kecil, saya paling senang dalam hidup ini tidak ada yang melebihi ketika berada di bulan Ramadan. Ya, ketika berada di bulan Ramadan. Maka ketika bulan itu berjalan, sudah sampai Rajab, sudah sampai Sya'ban, itu terus berkeinginan supaya segera bulan Ramadan. Nanti kalau kita kaji di bulan Ramadan itu ternyata ketika kita mau berbuat baik itu dimudahkan oleh Allah sangat luar biasa. Tidak akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka itulah sekalian, di pondok ini kita juga ingin memaksimalkan ya waktu di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu bukan bulan malas. Karena justru ketika kita tidak dalam posisi kenyang, sesungguhnya salah satu rahasia hafal itu mudah, itu juga kondisi lapar. Sesungguhnya rahasia kalau ingin kita diberi cerdas oleh Allah, biasakan lapar. Kalau ingin hati kita dibimbing oleh Allah, ingat nyanyian Tobuati. Tobuati itu orang kira ada berapa? 5. Satu apa? Membaca Al-Quran, maca Quran, angen-angen sak maknane. Artinya apa? Al-Quran itu dibaca, maknanya diresapi, ditadaburi, kemudian diamalkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama, maca Al-Quran, angen-angen sak maknane. Yang kedua, kaping pindho salat wengi lakonono, biasakan untuk sholat tahajud, biasakan untuk qiyamul lail. Kalau Ramadan biasakan untuk sholat tarawih. Itu sumber-sumber kecerdasan, itu sumber-sumber keimanan, itu sumber-sumber kekuatan. Yang ketiga, apa? Wong kang soleh, kumpulono. Artinya apa? Bertemanlah, bergaullah
dengan orang-orang yang bergaulah dengan orang-orang yang baik, karena kalian akan menjadi seperti apa itu tergantung siapa teman-temanmu. Kalau ingin sholatnya baik, bertemanlah dengan orang yang sholatnya rajin. Ya, kalau ingin tilawahnya baik, bertemanlah dengan orang-orang yang tilawahnya rajin. Jangan dibalik, maunya tilawahnya rajin, tapi teman-temannya nggak ada yang pernah tilawah, nanti akan ikut. Maka teman itu penting. Ya, teman itu penting. Dan salah satu cara untuk mengetahui karakter seseorang itu gampang. Gampang aja, tinggal ditanya siapa teman. Kalau teman-temannya baik, insya Allah dia orang baik. Kalau teman-temannya rajin, insya Allah dia orang yang rajin. Karena manusia itu cenderungnya seperti itu. Yang malas akan jadi satu, yang bolosan akan jadi satu, yang rajin akan jadi satu. Nanti termasuk di akhirat juga akan seperti itu. Maka yang ketiga adalah wong kang saleh kumpulono. Yang keempat, zikir lemi enggang suwe. Artinya apa? Ketika di malam hari banyaklah berzikir kepada Allah. Itu banyak berzikir kepada Allah. Yang kelima, ayo apa? Wattaqira kudu luwe. Artinya apa? Biasakan perut ini lapar. Jangan terlalu sering perut ini terlalu kenyang. Maka puasa itu anugerah. Puasa itu pertolongan Allah. Ya, karena apa? Dengan puasa, insya Allah kebaikan-kebaikan banyak akan kita raih. Ya, banyak akan kita raih. Karena itu anak sekalian, untuk program pondok di sini saya tegaskan bahwa KBM tetap berjalan, tetapi jamnya kita kurangi. Kita masuk jam berapa? Jam 7 dan selesai KBM itu jam 11 kurang 10 menit. Jam 12 kurang 10 menit. Maklum belum buka. Jadi jam 11 lebih 50 menit atau jam 12 kurang 10 menit. Nah, itu KBM kita. Harapan saya jam 12 sholat, 12:04 atau 12:20 selesai sholat kembali ke asrama masing-masing. Usahakan untuk bisa tidur siang, tapi jangan lama-lama. Jadi tidur siang yang baik itu kata Rasulullah istilahnya adalah qailu lah. Apa? Qailu lah. Qailulah itu tasghir dari qalil. Qalil itu artinya apa? Sedikit. Jadi tidur siang itu sedikit, itu pun terlalu banyak. Sedikit itu qalil. Kalau qailulah itu anaknya sedikit. Berarti apa? Ya sebentar. Jangan terlalu lama. Karena kalau tidur itu melebihi batas
tidur siang itu terlalu lama, itu bukan menjadi nasyid, bukan menjadi ringan, tetapi justru malah malas kalau tidurnya terlalu banyak. Kalau siang itu sebaiknya tidur, maka kita kasih waktu, tapi jangan lama-lama. 1/4 jam sampai setengah jam itu sudah lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup, itu namanya qailula. Nah, kalau siang tidur sampai 2 jam, 3 jam, berarti namanya apa itu? Qailula, kan itu panjang sekali. Jadi usahakan ketika siang, ya, karena kita kasih kesempatan di Ramadan ini, ya, itu tidur walaupun 1/4 jam, setengah jam, maksimal jangan lebih dari 1 jam. Itu sudah terlalu banyak. Ya, segera bangun. Khusus untuk Ramadan, mungkin mau di masjid juga boleh, siang tidur di masjid juga silakan. Khusus untuk Ramadan, perbanyak berada di masjid itu akan lebih baik. Apalagi kalau diniati dengan niat etikaf itu bagaimana? Yang penting masuk masjid niat etikaf. Dilafazkan juga silahkan, di dalam hati juga terserah, ya. Jadi dilafazkan boleh, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, juga silakan. Di dalam hati juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah, itu boleh. Tapi ketika masuk niat, karena i'tikaf itu ibadah, kalau tidak diniati itu bukan ibadah. Walaupun semalaman, sesiangan berada di masjid, bukan i'tikaf kalau tidak. Maka kalau mau i'tikaf, niatkan ketika masuk, maka semua yang kalian lakukan di dalam masjid, termasuk tidur sekalipun, itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya i'tikaf. Ini tadi sudah niat i'tikaf apa belum? Niat mulai sekarang bagi yang belum. Usahakan setiap masuk masjid itu jangan lupa untuk niat i'tikaf. Niat semuanya ya. Sehingga mudah-mudahan semuanya nanti menjadi bagian ibadah kita yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tikaf itu lama juga boleh, sebentar juga boleh. Ada yang memang mensyaratkan 1 hari 1 malam, tapi ada yang mensyaratkan 1 jam. Ada juga yang mensyaratkan yang penting duduk mungkin beberapa menit, itu sudah termasuk i'tikaf. Ya, apalagi di sini ngajinya ada 1 jam kurang lebih. Jadi program kita siang setelah zuhur, harapan saya ambil segera tidur. Biasakan tidur siang walaupun sebentar, apalagi di bulan Ramadan, supaya apa? Supaya bisa bangun malam tidak cepat ngantuk. Nah, itu rahasianya. Sebagaimana biasakan makan sahur walaupun sedikit, supaya siangnya tidak terlalu lapar atau haus. Ini luar biasa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah zuhur, baik ke asrama atau di masjid atau di mana silakan,
tidur ya walaupun sebentar. Insya Allah seperempat jam itu pun setelah itu sudah sehat kembali, ya tidak mudah ngantuk. Atau sekitar setengah jam. Setelah itu bangun sekitar setengah 3. Nah, segera ambil mandi. Ya, mulai setengah 3. Khusus untuk Ramadan ini, azan asar di pondok ini jam berapa? Jam 3 lebih 30 menit. Yang mulai besok ditata adanya jam 3 lebih 30 menit. Seluruh santri waktu azan harus sudah ada di masjid. Maka kita kasih kesempatan yang biasanya ada itu jam 3. Kalau waktu masuk itu jam 3.10 kita undur supaya ada waktu untuk mandi sekalian. Karena sore kita nanti di sini insya Allah setiap hari ada arahan, baik nanti dari saya dan mungkin kalau pas saya tidak bisa mungkin dari yang lain, ya itu nanti insya Allah sampai menjelang maghrib. Jadi sampai sekitar jam 5 lebih seperempat. Sekarang sudah setengah 5. Kita sebentar lagi. Jam 5 seperempat persiapan untuk menata buka puasa. Buka puasa insya Allah tahun ini di sini ya. Kemarin sudah mulai di sini. Kita buka di sini bersama-sama insya Allah untuk mengeratkan ukhuwah di antara kita. Ya, insya Allah ketika kita sering bersama dalam berbagai situasi, termasuk dalam berbuka atau yang lain, mudah-mudahan akan terus memperkokoh, menguatkan persaudaraan di antara kita. Termasuk saya, insya Allah akan buka juga di sini. Nanti sampai sholat maghrib, baru setelah maghrib. Karena isya dan tarawih saya harus imami di masjid barat, ya. Sehingga saya di sini sampai pada maghrib insya Allah. Jadi kita buka bersama di sini, kita berlatih bagaimana makan yang baik, bagaimana buka yang baik, bagaimana makan yang tidak tumpah, bagaimana kotoran tidak berjajaran dan sebagainya. Karena ini memang masjid ya, sehingga kita nanti berhati-hati jangan sampai ada yang tumpah, jangan sampai ada yang terjajar. Kalau ada yang terjajar segera diambil, karena masjid itu harus selalu bersih ya, harus selalu bersih. Dan insya Allah kemarin sudah saya sampaikan, kita gelar nanti plastik ya sebagai alas kita berbuka, supaya kalau toh mungkin ada yang tumpah itu tidak langsung ke lantai, tapi tumpahnya di plastik sehingga nanti tidak mengotori lantai. Insyaallah seperti itu, sehingga kita setiap hari insya Allah buka bersama di sini. Dulu pernah di luar saja, pernah juga di luar masjid, tapi insya Allah ini cukup, termasuk mungkin sebelah selatan masjid itu bisa dipakai kalau di sini tidak cukup, ya kalau di sini tidak cukup. Insya Allah untuk menu berbuka seperti biasa, ya ada kurma dan itu sunnah nanti saya jelaskan. Kemudian ada buah dan itu baik untuk kesehatan kita. Kemudian ada apa lagi? Gorengan ya. Gorengannya berapa? Satu mau pelan-pelan nggak? Oh, ini puasa yang dipikir makanan terus. Oke, besok gorengannya 2 aja. Saya sudah tahu kok sebetulnya. Jadi insya Allah mulai besok, karena hari ini bagian dapur belum siap,
Karena memang kita menyiapkan harus dalam jumlah yang besar. Tapi prinsip makanan itu, ya, prinsip makanan itu bukan apa yang kita makan, tetapi perasaan hati yang makan. Itu. Kalau ketika makan itu ikhlas, insya Allah apapun enak dan apapun cukup. Jadi seperti itu ya. Makanan itu ya harus ikhlas, harus menghargai makanan. Maka Rasulullah melarang keras. Sekali lagi, Rasulullah itu melarang keras untuk mencaci makanan. Apa mencaci makanan? Bahasanya yang paling pas. Mencela. Mencela, ya. Untuk mencela makanan itu dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Makanan itu, keinginan untuk makan itu, badan kita bisa makan itu ketika diizinkan oleh Allah. Ketika kalian memang masih diberi rezeki oleh Allah. Karena kalau rezekinya habis, walaupun dikasih makanan apapun, kalian tidak akan mau. Saya ingat bapak saya ketika 3 hari terakhir menemui ajalnya, ketika dipanggil oleh Allah. Biasanya bapak itu makan apa saja mau, karena orangnya termasuk enak, apa saja nggak pernah dicela makanan itu. Kalau mau ya dimakan, kalau tidak mendingan diam saja, nggak usah mencela makanan. Ingat, itu pemberian dari Allah. Walaupun lewat orang tua, walaupun lewat kakakmu, walaupun lewat pondok, lewat mana saja, rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Jangan pernah sekali-kali disepelekan atau dicela. Sekali lagi, kalau memang mau ya dimakan dengan baik, kalau tidak mau ya biarin aja. Jangan dicela, jangan diolok, jangan dibuang, jangan dibanting, jangan diapa-apain. Itu adab terhadap makanan, adab terhadap rezeki, adab terhadap pemberian Allah. Itu yang memberi Allah. Jadi jangan lihat makanannya, tapi lihatlah siapa yang memberi makanan itu. Jadi seperti itu, ya. Anak sekalian, nanti buka di sini, termasuk ada minumnya. Insya Allah anak sekalian itu sudah lebih dari cukup. Karena apa? Aslinya puasa itu kita diminta oleh Allah merasakan laparnya orang miskin yang memang untuk makan itu tidak ada. Mestinya seperti itu. Kalau kita kan enak. Iya sih, dari tadi tidak makan, tapi ketika buka sudah enak. Setelah maghrib makan lagi, kan bisa jajan. Menjelang subuh makan lagi. Kita memang dididik bagaimana rasanya orang miskin. Kita kalau nggak pernah dididik begitu, nggak akan pernah peduli kepada orang miskin. Padahal orang miskin itu tetap amanah dari Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Tugas kita untuk membantu, tugas kita untuk memberi, tugas kita untuk mencukupi bagi yang diberi rezeki oleh Allah. Maka kita bersyukur. Kalau kita puasa, begitu masuk waktu maghrib, makanan sudah siap. Ketika orang miskin dari pagi belum makan, siang belum makan, malam pun mau makan, apa yang mau dimakan memang tidak ada. Beruntunglah kalian termasuk diberikan kecukupan oleh Allah, termasuk keluarga-keluarga kalian, orang-orang yang diberi cukup oleh
Allah. Di dunia ini masih banyak orang yang tidak bisa makan. Di Jakarta masih banyak. Apalagi di luar negeri, di Afrika, di mana-mana masih banyak. Maka ketika kita diberi cukup oleh Allah, orang tua kita diberi cukup oleh Allah, itulah kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Hargai makanan, berapapun harganya, apapun bentuknya, jangan pernah dicela. Ya, jangan pernah dicela, jangan pernah dibuang, jangan pernah sekecil apapun. Ya, makanya kalau ngambil makanan itu harus tahu ukurannya. Ojo sampai dimasak karpe dhewe. Ukuran turunnya cuma separuh piring, ambilnya satu piring penuh. Nah, akhirnya tidak termakan mubazir. Padahal mubazir itu teman-teman. Na'udzubillah min. Kalau kekuatannya separuh piring, ambil separuh. Kalau kekuatannya sepertiga piring, ambil sepertiga. Yang kecuali kalau perutnya kekuatannya satu piring, ya ambillah satu piring, tidak apa-apa. Sesuai kekuatannya masing-masing. Dulu saya juga satu piring, bahkan lebih ketika masih muda. Tapi sekarang saya tinggal 1/5 piring, dan itu sudah kenyang. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Usahakan makan itu juga jangan sampai kenyang. Sedapat mungkin ukurannya jangan kenyang. Ketika makan kenyang, berhentilah makan. Oke, nanti khusus di bab makan ya. Kita bicara program kita dulu. Jadi setelah berbuka yang ringan gerakan itu. Padahal Rasulullah SAW dulu berbuka itu hanya dengan 7 kurma itu saja. Maka kita ketika sudah ada kurma, sudah ada buah, sudah ada gorengan, sudah jauh lebih dari cukup. Insya Allah seperti itu. Bersyukurlah kita kepada Allah. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Kemarin saya lihat TV itu di Jakarta padahal yang menurut kita orang Jakarta itu kaya, tidak punya bapak, anaknya 3, hanya punya ibu. Kerjaan ibunya itu di pasar beras. Mana di Jakarta pasar beras yang terbesar? Ya, di pasar beras. Di sana apa? Ngumpulin beras-beras yang tercecer di jalan, di dan macam-macam itu. Yang dia kadang bisa makan pagi, tidak bisa makan malam. Kalau penghasilannya untuk bayar anaknya sekolah, makannya dikurangi. Masih banyak yang seperti itu. Maka sekalian, kalian dicukupi oleh orang tua, oleh pondok. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian sholat maghrib seperti biasa. Setelah maghrib zikir tetap seperti biasa. Kemudian makan malam. Yaitu tapi harapan saya ini betul ya. Lagi Ramadan, kemudian kita mau salat tarawih, ya. Jangan terlalu kenyang, karena memang sudah menjadi hukum man akala katsiron. Gimana terusnya? Fasyariba katsiron, fanama katsiron, wa khasira khusranan kabiran. Siapa yang makannya terlalu banyak, dia minumnya juga akan banyak.
Kalau sudah makannya di perut ini banyak, minumnya juga banyak, ini nafasnya nggak ke bagian depan. Maka mau bernafas itu sudah sulit, mau berdiri sulit, biasanya terus bergelimpangan. Oh itu kalau kegiatan 5 menit langsung tidur. Maka siapa yang makannya banyak, minumnya banyak, pasti tidurnya itu sudah gagal. Ya, maka nanti diukur jangan terlalu kenyang. Ya, jangan sampai kenyang, jangan terlalu kenyang. Ketika sudah menjelang kenyang, berhentilah makan. Itu insya Allah akan enak, sholat juga enak, untuk tilawah juga enak, tidak cepat ngantuk dan sebagainya. Kemudian sholat isya, kemudian sholat tarawih. Setelah itu waktu bebas bagi kalian untuk memperbanyak tilawah, untuk berzikir, untuk belajar, silakan. Ya, silakan. Jadi setelah sholat tarawih itu tidak ada agenda yang khusus. Silakan untuk tilawah, karena bulan Ramadan itu disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian jam 10 sebagaimana biasa tidur, usahakan jam 10 itu segera tidur dan biasakan. Insya Allah kalau sudah biasa, ya nanti jam 10-nya ngantuknya jam 10, itu kalau biasa. Sehingga segera tidur. Kalau malam tidurnya harus cukup, tapi kalau siang sebentar saja, jangan dibalik. Malam kelayapan nggak tidur-tidur, sementara siang tidur terus, jadi terbalik. Jadi siang tidurnya sebentar, malam tidurnya cukup. Jam 3 atau setengah 3 bangun, segera persiapan untuk makan sahur. Usahakan makan sahur seberapapun, walaupun hanya minum air, itu pahalanya besar. Ya, makan berpahala besar, kalau tidak Ramadan nggak ada itu. Termasuk buka itu juga begitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di fikih siang insya Allah. Kemudian usahakan kalau mau nambah sholat lagi boleh sebelum subuh. Mau sholat tahajud boleh. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terserah. Sesuai kemampuannya masing-masing. Tidak perlu witir, karena sore sudah witir, sehingga malam itu tidak perlu witir lagi. Satu malam witir itu cukup sekali saja, baik di akhir malam ataupun di waktu sebelum tidur. Ketika sebelum tidur sudah witir sekali, maka itu sudah cukup untuk malam itu. Kemudian setelah sholat subuh, zikir pagi, dilanjutkan Al-Quran seperti biasa. Jam 6 kurang persiapan KBR, mandi, karena tidak sarapan, kerja Allah cepat, segera datang ke kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu insya Allah kita selama bulan Ramadan. Karena sekalian, mudah-mudahan dengan waktu yang kita gunakan full seperti itu, mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang berkah. Saya tuh kalau melihat untung-untungnya manusia itu ya yang di pondok ini sungguh luar biasa. Seluruh waktunya bermanfaat, seluruh kegiatannya bermanfaat, dan begini ini sulit untuk dilakukan di luar pondok, bukan main sulit. Mau di rumah bisa seperti di pondok, saya tak ingin lihat.
Mungkin ada satu dua, tapi sulit untuk semuanya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, beruntunglah ketika kita bersama-sama berada di pondok kita yang sama-sama kita cintai, insya Allah. Insyaallah Tuhan sekalian, dan kita sudah jadwalkan insyaallah KBM itu akan berjalan sampai tanggal 22 April. Jadi sudah ya tinggal 2 bulan ya. 22 April itu sudah KBM terakhir ya, hari Jumat. Hari Sabtu sudah persiapan pulang. Kemudian hari Ahad tanggal 24 April itu adalah tanggal permulangan kita semua. Insyaallah sistem perpulangannya kalian nanti dijemput oleh orang tua. Jadi tidak seperti masa pandemi, walaupun masih pandemi sebetulnya. Ya kalau aturan pemerintah mestinya kita masih pakai masker. Tapi saya yakin sesungguhnya kalian semua juga sudah pernah kena COVID. Saya juga mungkin ada 2 kali kayaknya. Jadi kita semua kayaknya sudah pernah kena. Masyarakat semua juga sudah pernah kena. Tapi alhamdulillah ya biasa saja. Ya, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, bisa belajar dengan baik. Ya, anak sekalian, itu agenda kita insyaallah, dan kita liburan panjang yang mulai 10 hari sebelum hari raya sampai 1 bulan sesudah hari raya, cukup panjang. Tapi insyaallah juga kalau ada yang mau menambah Al-Qur'annya di pondok, insyaallah kita juga ada kegiatan camp Al-Quran insyaallah bagi yang berminat. Saya tidak mewajibkan ya. Bagi yang mau saja, yang tidak juga ya tidak apa-apa. Jadi itu, kemudian ketika pulang itu belum kenaikan kelas, masih kelas yang sama ketika kembali ke pondok, dan masih pelajaran seperti biasa. Karena semester 2 belum apa itu ujian akhir semester, atau sekarang namanya apa? Penilaian akhir semester, PAS, pas ya namanya. Kita belum, jadi masuk di awal Juni, nanti pelajaran sampai pertengahan Juni, pertengahan sampai akhir Juni, nanti baru ujian akhir kelas. Jadi kalau tahun-tahun lalu datang ke sini kelasnya sudah berbeda, tapi tahun ini datang ke sini kelasnya masih sama. Kenaikan kelas nanti di bulan Juli, ya setelah ujian akhir di akhir bulan Juni. Kemudian MOS nanti di awal bulan Juli, bersamaan dengan datangnya santri baru insyaallah. Ya, kebetulan sampai hari ini untuk santri baru kita sekitar 120-an santri baru. Masih ada tempat sekitar 80-an. Tahun ini kita menerima 200 santri baru, putra dan putri, SMP dan intensif, bukan hanya SMP. Dan itu masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. SMP seperti tahun sebelumnya kita menerima 150,
kemudian intensif itu cukup 2 kelas, 1 kelas putra dan 1 kelas putri. Untuk SMP 3 kelas putra dan 2 kelas putri ya. Jadi seperti itu. Maka nanti ketika liburan, insya Allah masih ada tempat sekitar 80. Nanti silakan menyampaikan ke teman-temannya, ke saudaranya, ke lingkungannya. Kita masih membuka pendaftaran dengan sistem body service. Ketika nanti terpenuhi, maka pendaftaran itu otomatis kemudian kita tutup. Insya Allah seperti itu. Body service artinya apa? Hari itu daftar, langsung tes, langsung dinyatakan diterima atau tidak, itu maksudnya. Jadi sehari itu sudah ketahuan diterima atau tidak. Jadi seperti itu. Itu anak sekalian, untuk program kita insya Allah selama bulan Ramadan ini ya, selama bulan Ramadan ini. Kemudian untuk materi pertama kita, insya Allah akan saya sampaikan yang pertama perihal Ramadan dan puasa. Ini penting saya sampaikan karena kalian semua